Yang saya hormati hadirin hadirat, wabil khusus untuk keluarga besar Majelis Taklim Darun Najah dan Majelis Taklim Nur Sa'adah, yang rupa-rupanya hari ini di mana orang banyaknya tidur siang panas ini datang semua ke tempat ini. Insya Allah semuanya ikhlas lillahi, hadir di sini ikhlas ingin mendoakan Ananda Iqbal. Semuanya karena Allah Ta'ala, semuanya karena kita sadar bahwa sesama umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri orang-orang yang beriman kata Allah, ia ketika melihat saudaranya bahagia, ia pun akan ikut bahagia. Ketika saudaranya lagi dalam keadaan susah, ia pun akan turut merasakan susah pula. Ini ciri orang yang beriman. Jadi kalau ada orang melihat orang lain bahagia, dia tidak bahagia, melihat orang lain susah, justru dia bahagia, ini dipertanyakan keimanannya. Bisa jadi ia termasuk orang-orang munafik. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ciri orang-orang munafik kata Allah, ketika ada orang lain bahagia, ia tidak bahagia. Ketika ada orang lain dalam keadaan susah, justru ia bahagia. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian tahu Adinda Iqbal sekarang lagi bahagia? Tahu atau tidak? Tahu atau tidak Adinda Iqbal sekarang ini lagi senang? Pertanyaannya, ibu-ibu semua ikut senang atau tidak? Ikut bahagia atau tidak? Bahagianya, senangnya karena memang senang ikhlas lillahi ta'ala, apa karena ada berkatnya? Hah? Jadi kalau misalnya keluarga di sini nggak nyiapin berkat juga datang. Luar biasanya Darun Najah sama Nur Sa'adah kayak gini. Alhamdulillah. Walaupun saya jujur, saya di depan ini ada jeruk, ada apel, ada anggur, ada apa lagi nih? Lemper, ada bolu. Ini sebetulnya cuma pajangan lah. Kenapa? Karena nggak mungkin saya ceramah sambil makan lemper. Makanya saya kalau misalnya ceramah di depan ada minuman macam-macam, saya bilang ini cuma pajangan. Emang kenapa Pak Ustadz? Nggak mungkin saya ceramah sambil makan jeruk, nggak mungkin saya ceramah sambil makan apel, nggak mungkin saya ceramah sambil makan lemper. Pada akhirnya sih rezeki panitia. Kira-kira bener atau tidak? Sekelas berat maning banget. Pak Ustadz aja beli doyan, terus ngopangane panitia wae, padahal duduk beli doyan saking keder mangane. Wong ceramah aja bari mangan. Ikhwatillah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Bulan apa Bapak Ibu? Bulan di mana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Selain disyariatkan ibadah haji, disyariatkan pula bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kurban. Apa Bapak Ibu? Makanya tadi saya sepanjang jalan sudah mulai melihat kanan kiri banyak orang jualan sapi, banyak orang jualan kambing, jualan domba. Kira-kira Bapak Ibu semua tahu atau tidak hewan yang diperbolehkan untuk dikorban? Yang pertama domba, kambing, sapi, unta, dan lembu. Lembu itu apa Ustaz? Lembu itu kerbau. Yang dijelaskan oleh para ulama, semua binatang ternak diperbolehkan untuk dikorbankan. Lalu kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, kalau semua binatang ternak boleh untuk dikorbankan, lalu bagaimana dengan ayam? Ada orang mau korban tapi korbannya pakai ayam, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada orang korban tapi korbannya pakai ayam, boleh atau tidak? Kan katanya binatang ternak.
Bukan hanya kambing yang diternak, bukan hanya domba yang diternak, bukan hanya sapi yang diternak, ayam pun bisa diternak. Pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya Masjid Darun Najah atau Masjid Nurus Sa'adah nanti bentar lagi penerimaan hewan kurban, ada orang datang bawa ayam, diterima atau tidak? Ikhwafillah, jumhur para ulama mereka mempunyai pendapat bahwa yang diperbolehkan hanya kambing, domba, sapi, unta, dan lembu. Kalau ayam bagaimana? Tidak diperbolehkan. Termasuk ini pula merupakan pendapat madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu bagaimana dengan ayam? Ternyata ada ulama yang berpendapat boleh ayam dijadikan sebagai binatang kurban. Pendapatnya siapa? Di antaranya adalah pendapat daripada Imam Ibnu Hazm dari mazhab Az-Zahiri, mengambil riwayat dari Sayyiduna Ibnu Abbas bahwa Sayyiduna Ibnu Abbas pernah melihat Sayyiduna Bilal bin Rabah pada musim haji, pada musim Idul Adha sedang menyembelih ayam. Ditanya sama Sayyidina Ibnu Abbas, Bilal, ente lagi dalam rangka apa lebaran-lebaran nyembelih ayam? Ini adalah korbanku, kata Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa jawaban Sayyidina Ibnu Abbas? Annahu yakfi bi'iraqatid dami walau bidajajin aw iwazin. Cukuplah korban sekalipun hanya sekedar dengan seekor ayam ataupun seekor angsa. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas, korban itu maksudnya yang penting mengalirkan darah, walaupun hanya sekadar dengan seekor ayam, walaupun hanya sekadar dengan seekor angsa. Oh, ngerti angsa atau tidak? Ngerti angsa atau tidak? Apa angsa itu? Soang. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Bajuri, dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Juz 2 halaman 555. Dijelaskan bahwa Sayyidina Ibnu Abbas memperbolehkan seseorang untuk berkorban pakai ayam. Akan tetapi ada kelanjutannya bahwa yang diperbolehkan korban pakai ayam ini hanya orang-orang fakir, hanya orang-orang, mohon maaf lahir dan batin, orang-orang miskin, hanya orang-orang yang ad-du'afa. Akan tetapi kemudian dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah, termasuk diantaranya ulama madzhabul arba'ah, memang benar ada riwayat yang menyebutkan bahwa Bilal bin Rabah pernah korban pakai ayam. Tapi kalau sekarang ini itu namanya bukan korban tapi sodakoh biasa. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Ayami. Saya kalau misalnya ceramah kemana-mana jelasin materi panjang lebar, selanjutnya saya katakan, Bapak Ibu sampai di sini jelas atau tidak? Jelas Pak Ustaz. Paham atau tidak? Paham Pak Ustaz. Ngerti atau tidak? Ngerti Pak Ustaz. Apanya? Ya itunya. Enaknya jamaah aku beri makan. Takutnya apa ya itunya. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, walaupun ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas yang di sini dijelaskan di dalam kitabnya Imam Ibnu Hazm, yakni kitab Al-Muhalla, walaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa diperbolehkan seseorang korban pakai ayam, jangan coba-coba diterapkan di Masjid Darun Najah. Jangan coba-coba diterapkan di Masjid Nurus Sa'adah. Kenapa? Karena bisa geger kota Cirebon. Ning tilang perdana sing korban laka sapi, laka wedus, apa kabeh? Ayam kabeh. Janganlah, kita selama ini sudah biasa dengan kambing, sudah biasa dengan sapi. Jangan kemudian kita coba-coba untuk menerapkan apa yang menjadi pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita menyalahi adat, menyalahi kebiasaan yang selama ini sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga kaitannya dengan korban ini, ada pertanyaan yang muncul. Saya sering isi pengajian di mana-mana, ada orang yang nanya, pasti ini yang nanya termasuk ketua DKM, termasuk panitia penyembelihan hewan kurban.
Ustaz, bagaimana hukumnya menjual kulit binatang kurban? Bagaimana hukumnya menjual kulit hewan kurban? Boleh atau tidak? Saya katakan, memang ada satu riwayat hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya apa? Ketika seseorang kurban dan kemudian kulitnya ia jual, maka kurbannya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadisnya, Ustaz. Jadi bagaimana ini panitia korban, apa kemudian kulitnya dibuang atau bagaimana? Kalau misalnya dibuang mubadir, mohon maaf lahir dan batin, kalau kita melihat hadis, kalau kita melihat dalil, jangan kemudian kita tekstual. Harus kita paham konteksnya. Konteksnya apa? Dulu zaman Nabiullah Muhammad belum musim yang disebut panitia korban. Orang korban sendiri-sendiri. Pak Haji Mustofi korban nyembelih sendiri, ngulitin sendiri. Kang Iqbal korban sendiri, nyembelih sendiri, ngulitin sendiri. Yang dilarang itu ketika seseorang korban menyembelih sendiri, ngulitin sendiri, dan kulitnya sudah dipisahkan dari dagingnya, dan kemudian oleh dia dijual, dan kemudian hasil dari penjualannya itu digunakan untuk pribadinya. Tapi kalau misalnya yang ngejualnya itu panitia korban, yang ngejualnya itu ketua DKM, maka ini tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena uangnya tidak dikembalikan kepada orang yang korban. Yang nggak boleh itu kalau misalnya hasil dari penjualan kulit dikembalikan kepada orang yang korban. Inilah tidak akan diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ngejualnya panitia korban, yang ngejualnya itu DKM, dipersilahkan. Yang penting hasil dari penjualannya itu kemudian dikembalikan untuk kepentingan umat. Pada saat hari Idul Adha itu harus selesai semuanya. Jangan kemudian sampai ada yang tersisa hingga kemudian waktu Idul Adha selesai. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apa nih? Kulitnya coba nih. Kulit apa dikit?